bank dan lembaga keuangan non-bank oleh kelompok 4 Nando Hermawan, Elisa M. Novita Lumbang Tobing, Rani Sabina Ginti. 1. Pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. 2. Fungsi utama bank. 1. Sebagai penghimpun dana dari masyarakat. 2. Sebagai penyalur dana atau memberi kredit. 3. Fungsi umum bank. 1. Menerima simpanan. 2. Memberikan kredit. 3. Tempat pertukaran uang asing. 4. Ikut serta mengatur peredaran uang asing. Dan 5. Menjaga kestabilan nilai uang. 4. Jenis bank. 1. Bank sentral. Berdasarkan undang-undang tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas pokok mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal ini diwujudkan dalam kebijakan sebagai berikut. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan mengatur, menjaga kelancaran sistem pembayaran dan mengatur dan mengawasi bank. Yang kedua, ada bank umum. Adapun fungsi dari bank umum adalah: yang pertama, menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, menciptakan uang. Yang ketiga, menghimpun dana dan menyalurkan pada masyarakat. Dan yang keempat adalah menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya. Jenis bank umum dibedakan menjadi bank umum milik pemerintah, bank umum milik swasta nasional, dan bank umum milik swasta asing. Yang ketiga ada bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Yang kelima ada tabungan. Tabungan adalah pendapat yang tidak dikonsumsikan sekarang. Tabungan memiliki rumus sebagai tabungan sama dengan pendapatan dikurang konsumsi. Adapun jenis-jenis tabungan yaitu tabungan perseorangan, tabungan perusahaan, tabungan pemerintah, dan tabungan masyarakat. 6. Pengertian lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana ataupun dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. 7. Contoh lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, perusahaan asuransi. Asuransi merupakan hubungan hukum antara dua pihak yang saling terkait dalam suatu perjanjian yang mengakibatkan hak dan kewajiban antara tertanggung dan penanggung. Selanjutnya, perusahaan dana pensiun atau TASPEN. Perusahaan dana pensiun atau TASPEN adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan meminjamkan kembali kepada anggota atau masyarakat. Pasar modal. Pasar modal atau capital market adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan dalam arti sempit merupakan pasar yang konkret. Keuntungan pasar modal itu menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk dunia usaha. 2. Sarana untuk mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor. Kelemahan pasar modal.
1. Mekanisme pasar modal yang cukup rumit menyulitkan pihak-pihak tertentu yang akan terlibat di dalamnya. 2. Saham pasar modal bersifat spekulatif sehingga dapat merugikan pihak tertentu. 3. Jika kurs tidak stabil, maka harga saham ikut terpengaruh. Selanjutnya, modal ventura. Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan. Manfaat dari modal ventura: yang pertama, keberhasilan usaha meningkat. Yang kedua, efisiensi dalam pendistribusian barang. Yang ketiga, meningkatkan bankabilitas perusahaan. Yang keempat, pemanfaatan dana perusahaan meningkat. Yang kelima, likuiditas meningkat. Selanjutnya, anjak piutang. Perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang. Manfaat anjak piutang bagi klien: yang pertama, peningkatan penjualan. Yang kedua, kelancaran modal kerja. Yang ketiga, memudahkan penagihan hutang. Dan yang keempat, efisiensi usaha. Selanjutnya ada sewa guna usaha atau leasing. Sewa guna usaha adalah pembiayaan perusahaan yang tidak hanya untuk kegiatan usaha, penyediaan barang modal, keterbatasan jangka waktu, pembayaran secara berkala sebagaimana kesepakatan dalam kontrak, hak opsi membeli barang modal, dan nilai sisa atau jumlah uang yang harus dibayar kembali kepada lessor saat berakhirnya leasing. Ada beberapa jenis leasing yang ada di Indonesia. Secara umum, leasing terbagi menjadi dua. Yang pertama, operating lease, dengan prinsip jangka waktu yang lebih singkat. Lalu yang kedua ada financial lease, dengan prinsip jangka waktu relatif lebih panjang. Lalu yang terakhir ada penggadaian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Tugas pokoknya adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Dapat disimpulkan, lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana ataupun dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan.